Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjut di video selanjutnya mengenai tentang support dan resistance ya teman-teman. Nah, sedikit saya ingin mengedukasi bahwa support dan resisten ini sama halnya seperti kita melempar sebuah bola ya. Kalau bola kita lempar ke bawah, maka dia akan memantul ke atas. Dan kalau bola ini kita lempar ke atap atau ke atas, ya, maka dia akan jatuh ke bawah. Jadi seperti itu. Nah, penjelasan support ya, support itu adalah area bawah ya, atau area terendah. Jadi seperti ini, misalkan contoh, oh nggak gini nih. Hmm, nah, ini adalah area support atau area terendah ya teman-teman. Disinilah area terendahnya. Nah, ketika dia sudah berhasil membentuk sebuah V seperti ini, ya, maka ini bisa dinamakan area support ya. Tapi supportnya masih fresh banget karena ada beberapa support iya, karena ada beberapa support ya, ada support fresh, ada support confirmation, ada support position, seperti itu. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan aja ya, untuk support fresh ya, nanti untuk confirmation dan lain sebagainya itu sama kok, sama aja. Nah, ini dinamakan support fresh. Support fresh itu adalah support yang pertama kali ya yang dibentuk ya. Di belakangnya nggak ada support dan kedepannya belum terbentuk kan gitu. Nah, kalau support confirmation, dia itu adalah support yang berhasil disentuh kedua kalinya gitu ya. Nah, ini dinamakan support fresh ya, dinamakan support fresh, support pertama. Lalu ketika tren dia naik, lalu dia turun, menyentuh ke area support fresh dan tidak berhasil di break ke bawah, ya, tidak berhasil di break ke bawah atau ditembus, ya, maka ini dinamakan support confirmation, gitu teman-teman. Nah, kalau untuk support position, ya entry position gitu, support entry position tuh jadi ketika dia turun lagi ke sini ya, kita bisa langsung entry posisi untuk long atau buy gitu teman-teman ya. Nah, tapi di sini ini kalian hanya sekedar tahu ya. Nah, jangan sampai lupa juga ya. Jangan sampai lupa juga gitu teman-teman. Ya, ini fresh, confirmation dan ini position gitu. Di sini kita langsung aja coba ke fresh position ya. Nah, misalkan, semisalkan contoh ya, contoh bot memberikan sinyal buy posisi ya, bot memberikan sinyal buy posisi di sini misalkan. Nah, apakah kita boleh untuk entry posisi? Ya, maka tidak boleh ya teman-teman ya. Kita nggak boleh melakukan entry posisi di sini teman-teman. Gitu. Nah, jadi misalkan dia tren naik nih, tren naik gitu kan. Nah, kalau bot meminta kita untuk buy posisi atau long position, itu kita nggak boleh karena ini tren aja udah naik gitu kan. Kalau kita paksa dia untuk naik lagi, takutnya dia jatuh teman-teman. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Ya jelas kita menunggu dia turun ya, dan kita menunggu ya pembelajaran kita yang sebelumnya itu Fibonacci ya teman-teman ya. Nah, ketika di Fibonacci ini kita tidak menemukan satu buah candlestick besar berwarna hijau ya, atau kita menemukan deh ya, tetapi hasil yang diberikannya itu adalah loss atau kerugian ya, dia terus turun gitu kan, terus turun gitu kan. Nah, kita sudah pasti kita kena hit stop loss ya, kita sudah pasti kena kerugian gitu kan. Nah, maka kita tidak menggunakan Fibonacci lagi. Jadi kita sekarang mengandalkan apa? Kita mengandalkan area support. Karena kenapa? Karena di sebelumnya ini ada area support. Jadi kita bisa
melakukan entry posisi di area support ini, gitu teman-teman. Nah, ketika kita sudah lihat dia menyentuh area support, ya, kita nggak langsung entry posisi, tapi kita tunggu satu buah candlestick seperti biasa yang besar berwarna hijau, ya, atau engulfing dinamakannya ya. Nah, ketika sudah muncul satu buah candlestick engulfing berwarna hijau, ya, misalkan seperti ini, maka di sini kita bisa melakukan entry posisi, ya, stop loss di bawah area support dan take profit di area resisten, teman-teman. Jadi seperti itu, ya. Area take profit adalah area resistance terdekat, ya, resistance terdekat. Jadi, ya, apabila apabila tren ini dia naik, ya kan, tidak menyentuh area take profit, terus dia turun, ya. Nah, terus dia naik lagi nih. Maka area take profitnya di mana? Kita pindahin. Area take profitnya di sini. Kan area take profit itu adalah area resisten terdekat kalau kita menggunakan support dan resistance, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ketika dia sudah mencapai area sini, maka kita bisa cut setengah atau cut full juga apa-apa. Kalau kalian cut setengah, kalian pindahkan area stop loss di area entry, lalu take profitnya kita pindahin lagi ke atas, ya. Nah, dia mencapai ke area sini, nah maka pindahin lagi area stop loss-nya di mana? Area stop loss-nya misalkan di area resisten ini, contoh ya. Nah, ternyata dia terus naik, gitu kan. Nah, nggak apa-apa, di sini kita lihat ke belakang tuh ada area resisten nggak yang terdekat lagi, gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam contohnya ya. Area support dulu ya untuk buy posisi. Nah, di sini kita perhatikan ya, tren ini dia mengalami penurunan dan kenaikan di sini. Oke. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita menemukan satu buah support fresh di sini, teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, cara saya menentukan atau saya apa namanya, menaruh area stop loss itu, ini kan candlestick. Nah, ini jadi candlestick itu ada body, ada lidi. Yang tipis ke bawah ini lidi ya. Nah, yang ada isinya warna merah, hijau itu tuh body, teman-teman. Nah, aku tutup area lidinya, teman-teman. Atau wick-nya ya, dibilang wick-nya lah, gitu teman-teman. Aku tutup area wick-nya. Nah, setelah itu aku panjangin ke depan. Nah, ini adalah area support fresh, gitu teman-teman. Nah, di sini misalkan bot meminta kita untuk long position, ya, maka nggak bisa dong kalau kita long position di sini, ya, stop loss-nya jauh, ya ruginya besar banget dengan take profit yang kita nggak tahu, take profit mungkin di sini atau mungkin di sini kita nggak tahu, ya teman-teman. Nah, kita di sini kita tunggu aja sampai dia ke area support. Nah, kita perhatikan di sini dia sudah menyentuh area support ya. Dia sudah menyentuh area support. Apakah di sini kita bisa langsung entry posisi? Ya, jangan dulu. Kita tunggu satu buah candlestick hijau yang besar. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman. Kita long position di sini ya. Stop loss di area sini boleh atau area sini boleh, ya itu terserah kalian. Tapi kalau aku pribadi ini area sini aja ya. Karena seharusnya dia tidak mencapai ke area sini gitu ya. Atau oke lah kita taruh di area sini teman-teman. Ya sini atau di sini, agak bawah dikit boleh gitu. Itu lebih amannya gitu. Coba kita kasih contoh yang agak aman ya, yang bukan agak aman tapi lebih aman gitu teman-teman. Di bawah area support ini gitu, take profit di area sini teman-teman ya. Ini kan masih lumayan cukup apa ya namanya ya, kecil take profitnya, stop lossnya yang besar ya. Ini hanya sebuah contoh aja, nanti di market itu nggak akan seperti ini harusnya ya. Seharusnya dia tuh stop lossnya kecil, take profitnya yang besar ya. Sebisa mungkin kalian harus mencari resiko yang kecil dengan take profit yang besar ya ukurannya gitu.
Nah, di sini kita sudah mencapai take profit 1 gitu teman-teman ya. Oke, tuh. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, ketika dia sudah mencapai ke area take profit 1, ini bisa kalian pindahkan ke area stop loss, ya, ke area entry, ini bisa kalian lihat dia menyentuh lagi area entry, jadi kita tidak mendapatkan kerugian dan kita mendapatkan keuntungan gitu. Kalau misalkan kalian masih mau tahan, kalian pede, ya, kalian pede dengan memindah apa, dengan area stop loss di sini, ya, lalu take profit kalian naikkan lagi, gitu ya. Naikkan misalkan area resisten terdekat di sini misalkan. Ya, silakan aja gitu teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah support ya, ini adalah support. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai resistance. Resistance sama ya seperti support, ini hanya kebalikannya aja gitu. Ini misalkan tren ya, dia membentuk sebuah resisten fresh ya, lalu ada sinyal meminta kita untuk entry posisi sell atau short, kita jangan langsung entry posisi, tapi kita tungguin dia sampai ke area sini lagi teman-teman. Ketika dia mencapai ke area sini, kita tunggu satu buah candlestick besar berwarna merah ya, untuk melakukan posisi short gitu teman-teman ya. Seperti biasa, ini fresh position, ini confirmation position, dan selanjutnya adalah resistant position gitu. Kita akan mencari satu buah contoh untuk resistance ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah menemukan beberapa resistance di sini ya. Nah, kita menemukan resisten ini satu ya, terus kita juga ketemu juga ini resisten juga, terus kita ketemu juga ini resisten juga ya. Tetapi resisten di sini ini sudah tidak valid. Karena kenapa? Karena resisten ini tuh sudah di break ya, atau sudah ditembus sama tren di sini. Jadi kita hapus aja teman-teman. Nah, ini ada resistance ya. Kita panjangin ke depan. Ini pun ada resistance. Kita panjangin ke depan. Oke, jadi ini ya. Nah, semisalkan bot ini memberikan sinyal sell ya di area sekarang, apakah kita boleh? Ya ini tentu tidak, karena kita nggak tahu ya. Di sini kalau kita pakai Fibonacci pun nanti kita akan lihat ya. Ini kita bahas tentang resisten dulu. Kita sudah tidak bahas Fibonacci. Kalau kalian bahas Fibonacci, kalian masuk ke video Fibonacci ya di channel ini. Gitu. Nah, di sini kita perhatikan dulu tren. Oke, trennya sudah menyentuh area resisten, apa kita boleh entry posisi? Ya, nggak boleh ya. Kita tunggu dulu satu buah candlestick berwarna merah yang besar. Dan ternyata di sini dia membentuk lagi candlestick berwarna hijau. Kalau tadi kita entry posisi sini, kita sudah pasti loss ya teman-teman. Atau rugi ya teman-teman. Nah, resisten kedua sudah disentuh. Resisten yang di sini kita udah pasti hapus aja teman-teman. Resisten kedua ini sudah ditembus. Apakah kita boleh untuk melakukan entry posisi? Yap, kita sudah ketemu satu buah candlestick berwarna merah yang besar. Ya, apakah kita di sini boleh melakukan entry posisi short, teman-teman? Ya, pastinya ya. Kita coba short position di sini. Stop loss-nya kita di area resisten ini atau kita taruh di atas area sini supaya lebih aman, teman-teman. Gitu. Nah, lalu take profit di bawah sini, teman-teman ya. Sekarang kita perhatikan. Oke, untuk take profit pertama ini kita sudah mendapatkan profit ya.
Jadi kalian bisa cut setengah atau full, lalu kalian pindahkan area stop loss di area entry ya supaya kalian tidak mendapatkan kerugian teman-teman. Lalu apa take profitnya kita panjangkan lagi atau lebarkan lagi ya di bawah sini atau di bawah sini. Ya, disentuh ya ini ya. Jadi kita tidak mendapatkan profit yang lebih maksimal ya, tetapi setidaknya kita sudah mendapatkan profit dengan tidak ada kerugian gitu teman-teman. Itu contoh sebuah support dan resistance ya. Jadi kita sudah belajar dua pembelajaran di sini yaitu Fibonacci dengan support dan resistance. Nah, hanya menggunakan dua technical analysis ini aja ya, menggunakan bot ya, dengan menggunakan bot kita hanya mengetahui dua technical analysis itu sudah cukup menurut aku pribadi ya. Tapi alangkah lebih baiknya ya, alangkah lebih baiknya kalian pahami ya, tambah lagi ilmunya ya, yaitu belajar mengenai area-area FVG atau chart pattern kayak gitu ya, itu akan lebih optimal atau akan lebih enak juga gitu. Apalagi kalau kalian belajar chart pattern. Kalau kalian belajar chart pattern itu kalian akan lebih mengetahui di mana area take profitnya nih yang besar nih, gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Chart pattern tuh kalian hanya perlu perhatikan ya, kalian lihat ya, lalu kalian lihat nih, ini tren akan bentuk seperti apa nih? Ini atau tren ini sedang bentuk seperti apa gitu. Itu banyak banget kok di manapun bentuk-bentuk pattern gitu kan, kalian pelajari aja gitu. Tapi kalau hanya ini Fibonacci dan support dan resisten itu udah cukup menurut aku pribadi ya teman-teman. Karena ya sejauh ini aku pun lebih banyak hanya menggunakan ini gitu kan. Kalau pattern jarang-jarang lah ya kalau kita menggunakan bot gitu, karena tidak perlu terlalu pusing-pusing banget gitu teman-teman. Jadi seperti itu aja video mengenai support dan resistance. Kurangnya saya mohon maaf, dan kalau saya ada salah-salah kata saya mohon maaf gitu ya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Jadi see you the next video guys. Bye.